Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang hebat dan soleh-solehah, dalam video pembelajaran materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI kali ini, kita akan membahas bab keempat, yaitu tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Setelah berakhirnya pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada tahun ke-10 kenabian, yaitu sekitar bulan Muharram, di tahun ke-10 kenabian itu pula Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah ujian lagi yang sangat berat sekali, yaitu wafatnya dua orang yang paling dicintai sekaligus pembela dan pelindung utama yang sangat tabah, kuat dan disegani oleh masyarakat Mekah. Mereka berdua adalah paman dan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia pada usia 80 tahun. Sedangkan istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah, juga meninggal dunia pada usia 65 tahun. Beliau benar-benar berduka. Kaum muslimin pun juga merasakan kesedihan yang amat sangat dalam. Oleh karenanya, tahun ke-10 kenabian itu juga disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan atau duka. Nah, dengan wafatnya kedua orang tersebut, kafir Quraisy semakin berani dan keras mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya, karena sudah tidak ada lagi yang disegani atau yang ditakuti oleh kafir Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan duka yang sangat mendalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghibur kekasihnya tersebut. Allah bermaksud untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya agar Nabi Muhammad SAW tidak sedih, cemas ataupun risau. Hiburan ini merupakan perjalanan yang sangat luar biasa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Kemudian dilanjutkan sampai ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj itu terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun 619 Masehi. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan mengendarai buruk yang berasal dari surga. Adapun perjalanan ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu Isra. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Isra ini, Nabi Muhammad SAW sempat berhenti sejenak dan melaksanakan sholat 2 rakaat di kota Madinah. Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tempat ini kelak dijadikan tujuan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi ketika sampai di Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk turun dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lagi. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berhenti melaksanakan sholat 2 rakaat di Baitul Laham, yaitu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu barulah berakhir ke Masjidil Aqsa. Tahap yang kedua dari Isra Mi'raj adalah Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW ditunjukkan
kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan peristiwa yang sangat bermakna serta dipertemukan dengan beberapa nabi. Nah, sesampainya ke langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW melanjutkan tanpa ditemani oleh malaikat Jibril untuk menemui dan menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat-umatnya. Singkat cerita, setelah kembali dari perjalanan Isra Mi'raj, keesokan harinya Nabi Muhammad SAW langsung mengabarkan peristiwa yang dialami dalam semalam saja serta menyampaikan berita yang sangat besar itu kepada seluruh masyarakat Mekah. Namun apa yang terjadi? Kebanyakan tanggapan masyarakat Quraisy tidak percaya dan tidak dapat menerima akan kebenaran peristiwa yang dialaminya. Bahkan mereka banyak yang menganggap bahwa Muhammad telah gila karena ditinggal oleh orang yang sangat dikasihinya. Nah, dalam kondisi seperti itulah maka sahabat Abu Bakar datang membesarkan hati Nabi Muhammad SAW. Ia membenarkan dan mempercayai semua cerita Nabi Muhammad yang sudah disampaikan itu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi cerita singkat tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.